Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa atammahu bil aqlis salim wa arsyadahu bi bi'datir rusuli al munazzal alaihimul wahyul karim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih alladzi yu'tamadu bi aqwalihi wa af'alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Hadratal muhtaramin, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mulai dari tingkat terbawah sampai atasan, khususnya Bapak Camat yang saya hormati. Hadirin hadirat jamaah perlombaan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi yang saya cintai. Tak lupa segenap dewan juri dan panitia perlombaan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-79, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya banggakan. Ada semut pakai kacamata, menari-nari di atas gula. Izinkan saya perkenalkan diri kepada Anda. Inilah Agus Salim, Kiai Jamer Ngora. Kota Tangerang, Kota Jakarta, Agus Salim datang dengan membawa cinta. Hari ini kemampuan dan kapabilitas saya dalam berceramah dites dan diuji di hadapan para juri yang Masya Allah. Padahal kalau Anda tahu, di luaran sana amplop saya sudah sekian. Padahal kalau Anda tahu, di luaran sana, di YouTube sana, subscriber dan viewer saya sudah lumayan. Dan padahal kalau Anda tahu, di luaran sana, di belahan bumi lain, saya juga menjadi juri ceramah. Jadi kalau saya tidak menang hari ini, kebangetan. Kalau saya tidak menang hari ini, terlalu. Karena adalah suatu keanehan bahwa di luaran sana saya sudah terbiasa, saya sudah biasa ceramah, akan tetapi keadaan atau tugas menuntut saya untuk berdiri di sini, untuk berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengisi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Makanya kalah ataupun menang itu tidaklah masalah. Yang terpenting sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu siapakah dan bagaimanakah Kiai Jamer Ngora. Jadi kalau saya terkenal pada malam hari, pada siang hari ini, kalau saya setelah ini banyak yang mengundang, maka itu adalah berkat jasa Pak Aceh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengundang saya, bisa hubungi saja Pak Aceh, karena itu adalah manajer saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah perlombaan yang saya hormati. Ada sebuah pepatah mengatakan, ijhad wala taksal, pannadamatu limayyatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena hanya penyesalanlah bagi orang yang bermalas-malasan. Hari ini 79 tahun Indonesia telah merdeka. 79 tahun kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan ini. Kemerdekaan 79 tahun negara Indonesia yang kita rasakan hari ini adalah wujud dari perjuangan keras tanpa henti,
dari kesungguhan yang luar biasa dari para orang-orang tua kita dulu, para pejuang kita, para pahlawan bangsa ini. Setelah 350 tahun terjajah, terbelenggu, tertindas dan termarginalkan, akhirnya sejarah mencatat bangsa ini bisa mencapai kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bapak Ibu hadirin hadirat, hari ini kita bisa hidup enak, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan, betapa indahnya hidup dalam kedamaian tanpa penjajahan. Pepatah Jawa mengatakan mulyane anak mergo rekosone wong tuwa. Ora ono mulyane anak angin kejobo diwiwiti karo wong tuwa sing rekoso. Artinya naon? Mulyana anak sabab susah nakolot. Teu aya mulyana anak angin dimimitian ku kolotnu susah jeung payah. Kenapa dan bagaimana hari ini kita bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan yang luar biasa, yang begitu indah, yang begitu nikmat? Jawabannya adalah karena merupakan hasil dari kerja keras dan perjuangan tanpa henti dari para orang-orang tua kita dulu, para leluhur kita, para pahlawan bangsa ini. Tanpa itu semua tidak mungkin kita bisa merasakan pada hari ini nikmatnya kemerdekaan ini. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan kita hari ini dengan mereka, para orang-orang tua kita dulu, para pejuang kita, para pahlawan bangsa ini? Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Lalu bagaimana dengan tipikal pemuda hari ini? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku selotkan dunia. Itulah tipikal pemuda hari ini. Ibu-ibunya bagaimana? Berikan kepadaku 10 ibu-ibu, maka akan aku senamkan dunia. 1, 2, 3. Saya tidak menyalahkan sehatnya, tidak. Saya tidak menyalahkan olahraganya, tidak. Tapi yang saya salahkan caranya. Cobalah pertimbangkan perasaan suaminya itu. Cobalah perhatikan tatapan nanar dari Pak Aceh, dari bapak-bapak yang nonton itu. Bapak Ibu, saya katakan orang tua kita dulu itu, Pak, senengana melak, tapi tak pernah ngarep-ngarep ngalah hasilnya. Beda dengan orang sekarang. Senengana gaweana melak, tapi tak pernah daek. Senengana gaweana ngalah, tapi tak pernah daek melak. Orang tua kita dulu
nanam kayu jati tidak pernah berharap menebang kayu jati. Menanam kelapa tidak pernah berharap minum dugannya, Pak Aceh. Tapi coba tempo orang zaman ayeuna. Kalau orang tua kita dulu nanam kayu jati tidak pernah berharap menebang kayu jati, maka orang sekarang jalma kiwari senengana nebang kayu jati tapi tidak pernah melak kayu jati. Senengana ngalah dugan tapi tak pernah melak tangkal. Sana gitu Aceh. Sana kebiasaan ngalah dugan, ngalah kelapa tapi tak pernah daek melak. Maka mohon maaf, jalma atau nu daek ngalah, nu senengana ngalah minum dugan tapi tak pernah daek melak, eta aya tilu. Hiji maling, kedua pemborong, katilu codot. Terang codot Pak Aceh, lalai. Jadi para hadirin, lamun bapak-bapak, ibu-ibu gawean ngalap kelapa tapi tak pernah daek melak, kelasna doang codot. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para codot rahimahumullah. Hal yang paling dikhawatirkan dan yang paling ditakutkan dari kemerdekaan ini apa? Menurut para ahli sejarah dan menurut para pakar-pakar peperangan, para jenderal-jenderal yang hebat itu, Pak, dari pasukan-pasukan perang yang luar biasa itu, hal yang paling ditakutkan dari kemerdekaan, hal yang paling ditakutkan dari sebuah kondisi damai adalah kita euforia dengan kemerdekaan ini. Kita euforia dengan kondisi damai. Kita menjadi lengah, menjadi terlena. Kita mabuk dengan kemerdekaan ini. Disangkanya perjuangan telah selesai, padahal perjuangan tidak akan pernah berhenti. Kalau orang-orang tua kita dulu, para pejuang kita, kalau orang-orang kita tua dulu adalah terkenal dengan sebagai pejuang, mereka tangguh, mereka bersungguh-sungguh, mereka pekerja keras. Maka kita sekarang adalah generasi pecundang. Pecundang itu tidak mau kerja keras, tidak mau pusing, tidak punya semangat dan kesungguhan. Kita hari ini adalah generasi yang loyo, generasi yang mau enaknya saja. Nah, maka apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Spirit apa yang bisa kita ambil dari kemerdekaan ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu spirit yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru, dan ini menjadi spirit kemerdekaan dari orang-orang tua kita dulu, para pejuang dan pahlawan bangsa ini, adalah semangatnya, Pak. Semangatnya, mereka tidak kenal lelah, mereka tidak pernah mengeluh. Artinya apa? Kita harus meniru mereka. Kita harus menjadi bangsa yang punya semangat untuk terus belajar dan maju. Kita harus tetap berjuang tanpa henti. Kita harus terus bekerja keras dan bekerja cerdas. Kita harus terus bercita-cita tinggi dan bermental luhur. Saya ingin kita hari ini mencontoh orang-orang tua kita, para generasi terdahulu, para pejuang kita, para pahlawan bangsa ini dalam memerdekakan dan membangun bangsa dan negara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, disitulah kenapa dikatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka merdeka itu apa, Pak? Apa arti kemerdekaan itu, Bu? Sebagai penutup dan sebagai kesimpulan dari pembicaraan saya ini, kemerdekaan adalah kita harus menjadi bangsa yang kuat dan maju. Merdeka berarti kita harus tetap menjadi bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Merdeka berarti
kita harus tetap bercita-cita luhur dan bermental pemenang, bukan bermental pesenang-senang. Karena itu yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan kepada ridhonya. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan saya tutup dengan pantun, kalau ada sumur di sawah, bolehlah kita mandi saja. Kalau Anda tertarik dengan ceramah saya, boleh dong undang saya di tempatnya. Satu lagi Bu. Lihat anak-anak di lapangan sedang asyik bermain layang-layang. 15 menit berbicara di depan, semoga ceramah ini mencerahkan dan memberi menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.